Iya sih. Emang ada yang masuk kan orang Iya, pasti di kita sekitar kita juga pasti kayak kok merinding apa gimana gitu kan. kayak berat aja bawaannya. Kayak belakang tuh ada tekanan gue nggak boleh susah nengok lah pokoknya. Ketika gue ngerasain ya nggak bisa melangkah gitu. Karena mungkin pertama kali ya karena tembus pandang gitu kan dia bisa lihat. Bilang aku kesulitan nih kesulitan. Gue sebagai orang yang bener nggak sih ini? Oh iya. Itu di kosan gue tuh bener nggak sih ini? Selamat datang di Tron, cerita horor terkini yang akan mengocok-ngocok adrenalin kalian. Semakin dikocok, semakin tegang. Oke, balik lagi sama gue Ican di sini dan juga masih ditemenin sama Livi Ciananta. Halo semua. Dan kita udah kedatangan narasumber yang bakal ceritain kisah-kisah horornya dia, kisah-kisah yang aneh mungkin menurut dia ya. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Halo. Siapa bang? Siapa? Zek. Oke bang Zek. Itu ada tuh lagi. Oh, maaf belum. Iya. Zek. Oke gini, kita sebelumnya di sini tuh kita punya minuman khusus. Ini Oke. minuman yang pasti nggak pernah ditemuin di acara sebelumnya. Minuman masuk. Oke. Jadi minuman ini adalah minuman pengikat hawa nafsu, pelepas adrenalin. Wah, luar biasa nggak tuh. Udah ngeri kali ya. Nah, Langsung. ya. Oh, oke, boleh. Silakan Minum nih. minum. Nah. Gimana rasanya bang Zek? Masih belum apa-apa. Belum berasa juga nih. Tapi kayak mulai rada panas gitu badannya. Kan? Oke, kalau udah mulai berasa, kita langsung lanjut ke ceritanya. Jadi gimana bang Jack? Apa nih yang mau di share kisahnya ke kita? Oh jadi saya itu kalau pengalaman horor ya. Yes. Saya pernah itu karena memang dulu sering bikin konten explore ke tempat horor. Dan saya sebenarnya orangnya tuh nggak peka sama hal-hal seperti itu. Dari dulu sampai sekarang bisa dibilang nggak pernah tuh ngalamin kayak gitu, di mana teman-teman udah pernah cerita, oh gue dulu pernah gini, gue pernah gini, cuman kok gue nggak pernah ya. Nah jadi dari situ salah satunya yang buat gue untuk coba explore gitu kan ke tempat horor gitu. Sampai suatu ketika gue mau uji nyali nih, karena kan program kita tuh explore sama ada uji nyali. Gue memberanikan diri untuk ya udah coba aja lah, itu pengalaman gitu kan. Iya. Jadi dari beberapa pertama di explore dulu, kemudian nah pertama kali saya uji nyali itu di situ dan lokasinya di sekitar Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jadi di Jakarta Barat itu sekitar dekat apa ya? Citralin sana dikit lah. Jadi ada bangunan itu udah kosong tapi luas gitu, udah terbengkalai. Nah kita di situ pasti punya izin dulu. Nah kita akhirnya datang situ, kurang lebih ada 5-7 orang. Iya. Saya lupa persisnya berapa. Jadi ada tim konten produksinya ada 3, saya sama ada hostnya gitu ganti-gantian sama kameramen. Kemudian ada kuncennya. Nah yang lain tuh kayak yang mau ikut aja lah gitu. Sebenarnya memang nggak terlalu tegang sih kalau memang banyak orang ya. Tapi ya udah kita akhirnya explore. Tempatnya luas, hampir kayak lapangan bola lah. Cuman itu udah rumah-rumah terbengkalai gitu. Akhirnya kita explore. Nah sampai satu titik kuncennya bilang nih, kalau nah ini tempat istananya nih, kata dia gitu bang pusatnya, istananya. Ya udahlah kalau mau uji nyali di sini aja gitu. Akhirnya saya coba uji nyali di situ. Ya udah uji nyali di sini ya. Saya cuma dilengkapin oleh HT satu, kopi, rokok sama handphone aja udah. Oke. Jadi HT buat komunikasi, nanti mereka benar-benar tinggal tuh. Nah jadi saya di situ ditanya dulu nih
sama kuncennya, pantangannya apa nih? Oh pantangannya di sini nggak boleh nimpuk, katanya gitu. Kalau nimpuk nanti lu ditimpuk balik. Oke lah, ya udah. Momen-momen saya mau ditinggal tuh karena pertama kali ya, memang langsung adrenalinnya tuh langsung deg-degannya berdebar-debar. Jadi posisinya adalah dalam yang katanya istananya itu. Jadi di sini nih bangunan-bangunan udah kosong gitu, ruang-ruang tapi udah bolong-bolong jadi masih kelihatan gitu kan. Di sini batu bata sebelahnya tuh udah rapat sama pohon beringin gede banget. Itu udah sampai berakar-akar gitu tuh ke dindingnya. Belakang itu kayak ada spot runtuh-runtuhan gitulah. Posisinya jadi kamera ada 2 nih. Di depan saya 1, agak jauh 5 meter lah, 5 meter. Belakang saya ada kayak tiangnya kayak gini kurang lebih kan. Nah, kameranya di sini gitu. Jadi ada 2. Karena memang waktu itu fasilitasnya masih ya secukupnya lah, seadanya, tidak pakai infrared. Karena memang seharusnya infrared lebih banyak, karena kalau ada cahaya banyak kan aktivitas merekanya jadi kurang. Jadi mau ngomong ya udahlah, seadanya HP, flashnya 2, jadinya kan di situ dinyalain flash, di sini nyalain flash. Sebelum saya uji nyali itu, teman saya itu bilang, si Ben namanya, si Ben bilang, Jack, kalau lampu flash yang di sono mati nyalain lagi ya. Oh iya, siap. Udahlah, akhirnya ditinggal tuh. Udah ditinggal 5 menit pertama. Saya sebagai orang yang ini kan harus interaksi ya, karena kan video. Pertama saya masih interaksi tuh. Oke guys, gini. Nanti menit ke 10 atau 15 kita akan coba nimpuk gitu ya. Mau coba seru gitu kan. Karena kan pantangannya dia tuh kan. Kita akan coba nih tipu apa enggak. Karena buat pribadi juga buat pengalaman aja gitu kan. Bener nggak sih ada atau enggak gitu. Akhirnya 1 menit sampai 15 menit pertama ada gangguan, tapi kan gua orangnya itu lebih berpikir pakai logika dulu lah ya. Ini ada kejadian alam atau emang horor gitu. 0 sampai 15 menit pertama itu jadi sekitar radius 10 meter gue ini ada seperti itu kan pohon beringin ya, bawahnya itu kan udah kering, daun kering semua. Jadi kalau ada apa yang jatuh itu kedengeran. Nah di radius 10 meter itu ada bunyi jatuh-jatuh kayak mungkin daun-daun segala macam. Pikir gue kan memang di sini gak ada angin kan di bawah sini. Mungkin kalau pohonnya gede kan di atas ada angin kali. Udah mungkin daun kali ya. 10 meter tuh masih agak jauh lah. Dan di situ gue nggak pernah berani untuk nengok ke belakang gini, itu nggak pernah. Kayak berat aja bawahnya. Kayak belakang tuh ada tekanan yang gue nggak boleh susah nengok lah pokoknya. Ketika gue ngerasain ya. Kalau mungkin nonton kan nggak terlalu berasa, tapi gue ketika di situ gue berasa benar-benar gue nggak bisa nengok belakang gitu. Jadi gue cuma nengok sini, sini nih. Nah ada tuh, gue nggak berani begini tuh, nggak pernah tuh. Jadi gue cuma lihat ini doang gitu, sambil main handphone, cari-cari berisik biar nggak terlalu kemakan auranya kan. Karena kalau sampai kena auranya terus gue lebih takut, makin nyerang kali dia itu ya, katanya gitu. 15 menit setelahnya kan dari 0 sampai 15 menit lampu di sana mati. Lampu flash yang dibilang teman lu tadi ya tuh. Kan? Kaget dong gua. Oke. Mati gitu kan gua bilang. Katanya suruh nyalain kan, tapi kaki gua nggak bisa, gua nggak bisa melangkah gitu. Karena mungkin pertama kali ya, karena dan itu udah benar-benar gue buyar, nggak pernah ngomong sama penonton. Gue nggak tahu itu kameranya juga sekalian mati atau enggak. Yang gue tahu flashnya mati. Nah 15 menit ke 30 menit karena mungkin si lampunya itu udah mati, makin terangan makin dikit kan, cuma yang terakhir sini doang. Iya. Kamera flash doang lagi kan, nggak terlalu terang. Nah di situ radiusnya mulai mendekat tuh gangguannya, kurang lebih 5 meter. Jadi gue bener makin deket denger, mulai dari suara yang kayak pertama tuh suara daun jatuh gitu, kedengeran tuh kayak bener di sebelah gue gini, kayak jatuh agak situlah, mulai jatuh tak, malah makin tegang tuh. Nah
gue pikir gimana caranya nih gue biar ini nih, gue harus interaksi kan di HT ini. Gue mau interaksi udah mereka mungkin dibiarin kali ya, biar dia tuh nggak interaksi lah, jadi biar dia emang ngerasain di situ, jadi nggak dijawab, dimatiin. Tapi dia dengar standby karena siapa tahu gue butuh bantuan atau apa. Gue video call lah, dulu gue ada cewek jadi gue video call sama cewek gue. Nah nanti ada satu keanehan kejanggalan yang nanti gue ceritain di akhir. Jadi pas gue video call itu ada bayangan gitu, persis kayak orang, kayak gua gitu. Mungkin pertama di situ gua nggak ngeh. Di mana bayangan di belakang? Pertama di situ gua nggak ngeh. Di belakang gua nih. Jadi kan gua video call gini nih ya. Di belakang gua gitu. Cuman gua nggak ngeh yang gimana ya, karena kan ya udah bayangan emang apa kan, mungkin bayangan gua pikir kan, karena bentuknya memang orang gitu. Persis di belakang gua gitu. Terus itu udah video call udah lama. Akhirnya udahan tuh, ya udahlah. Sampai titik dimana akhirnya gue cuma bisa bertahan 30 menit. Sampai titik dimana gue akhirnya memutuskan untuk udah aja deh, gue gak kuat. Itu ketika udah mau 30 menit ya, bilang 30 menit itu dimana gue udah ngelakuin ya TikTok, udahan segala macem. Akhirnya gue ngerasain tiba-tiba di belakang ada bunyi. Ini kan karena tadi gue bilang kan rumputnya kering itu ya, daun kering ya, bisa jatuh ya, kering. Ada bunyi sak gitu. Itu langsung kayak gitu. Gue kan berpikir pakai logika terus kan sebelum gue masa udahan gitu. Kalau misalnya itu adalah katakanlah binatang atau tikus lah, nggak mungkin dia cuma sak. Pasti kan iya jelas. Gitu dong. Kan pakai logikanya gitu ya. Gue sampai spontan bilang, "Ben." Oh, mungkin teman lo gitu ya. Iya, lu mikir ya. Gak ada, gue kira dikerjain kan. Pas gue ngomong kagak ada siapa-siapa, gak ada suara, makin tegang gue. Udah tegang kayak gitu, abis itu akhirnya gue Ben udah Ben, gak kuat gue. Tapi itu berarti benar-benar cuma sekali bunyi doang gitu? Sekali udah? bunyi doang, udah. Oh. Nah abis itu akhirnya mereka datang kan. Akhirnya gue ditanya nih, tadi ngerasain apa aja. Terus gue bilang, tadi kayak saya melihat ada bayangan gitu di belakang. Nah situ gue sambil mikir kan, karena logikanya kan lampu di sana udah mati ya, lampu terakhir di sini dong. Kalau misalnya kayak ada bayangan, ini kan kayak lampu gini, bayangannya di sini dong, di depan lampunya. Lampu di sini, tapi bayangannya kok di belakang saya gitu. Which is seharusnya ada lampu dari sana ke sini kan. Kayak gitu. Terus kata kuncinya persis dia bilang, "Nih di sini masih ada nih." Kan agak pendek ya tiang sini. Jadi kayak masih ada kayak orangnya kecil, masih ada di sini nih. Apa itu berarti mungkin bayangan yang iya. tadi itu? Ya mungkin itu masih di situ, mungkin bukan bayangan kali. Tapi lu nganggapnya berasa kayak bayangan ya? Iya, karena memang kan ya kita kan nggak tahu ya. Kalau dia yang melihat kan masih ada nih, dibilang kayak gitu. Terus saya bilang juga, "Oh tadi ada suara kayak serk gitu di belakang." Oh dia bilang gitu. Atau memang ada sosoknya gede tinggi, jadi sampai berasanya gitu tuh. Di dunia kitanya berasanya serk gitu, sampai ketahuan. Mungkin Tapi di dunia dia lu percaya itu? Maksudnya lu ada pikiran nggak? Mungkin kayak emang dikerjain aja atau gimana? Kesaksian teman-teman lu gimana? Kalau gue sih percaya, itu gue sendiri ya. Untuk percaya itu benar apa enggak kan gue nggak bisa lihat banget ya. Kalau itu gue percaya karena memang itu kan kita bikin memang nggak mau ada settingan. Memang oke. tujuannya mau Memang Real ya? tahu ya. Kan gue juga mau tahu nih kalau di settingan kan kesal juga gitu. Iya. Dan memang kita udah setuju memang mau bikinnya ngeri. Terus setelah itu udah kelar habis itu. Nah, ada lagi gua yang kedua nih, dan itu ada fotonya dan gue edit tuh mirip penampakan. Jadi satu lagi itu ada di gue uji nyali yang kedua nih. Gue pikir coba lagi ya sekali. Masih penasaran Ya, ya? gue pikir kan. Itu lokasinya di Kampung Vietnam, Jakarta Timur.
Jadi gedung itu kampung Vietnam. Kenapa bilang kampung Vietnam? Karena memang dulu itu bekas orang-orang Vietnam, terus akhirnya pindah dijadikan tempat panti jompo. Nah itu pernah kebanjiran, ini namanya panti jompo kan, nenek-nenek itu ada beberapa yang meninggal di situ. Tapi masih beroperasi panti jompo atau sudah Udah terbengkalai ada. juga? Paling tinggal ada beberapa rumah yang disinggahin orang memang karena dia nggak punya rumah, jadi mau tinggal di situ. Cuma kalau hujan tetap banjir aja, sedengkul. Nah situ kata memang angker. Akhirnya kita coba lah situ. Kayak biasa explore. Habis itu gua uji nyali lah. Di situ letternya L. Jadi ini kalau yang tadi kan agak alam ya. Udah gak ada penting-penting. Kalau ini gue ditempatin di satu tempat kayak rumah gitu, rumah lah jatuhnya, cuma udah kosong aja, lopong. Jadi gue bikinnya letter L, ini. Jadi gue di sini, kamera 2 sini nih, satu sini, satu sini. Jadi biar dia bisa mantau ke sini. Jadi daerah gue jalan kan gini ya, jadi bebas, jadi bisa ngeliat daerah sini. Terus teman gue Ben ini kan nggak mungkin karena dia pakainya Android ya, nggak terlalu hatam untuk mengaplikasikan si iPhone. Kebetulan kamera yang dari sini itu pakai iPhone. Nah dia pencet awal kendala, nanti gue jelasin kenapa kendala itu yang menjadikan gue merinding. Jadi abis pencet nggak bisa, akhirnya oke lah sama orang yang pakai iPhone itu dipencet, akhirnya video nih gua di situ. Mungkin karena gua udah yang kedua kali ya datang ke situ, udah 2 kali. Pertama udah explore, terus explore lagi, dan sekarang udah nyali. Jadinya di situ mungkin karena gua agak familiar ya, nggak terlalu mencekam kayak yang awal ya. Jadi 15 menit pertama karena lampunya gue deket banget sama lampu yang sebelah sini nih, dan gue nggak berani kesana. Pokoknya ini kan kayak ruangan kiri, ruangan toilet. Itu ruangan kosong semua berarti? Kosong semua. Pencahayaan cuma dari handphone? Iya udah. Gak ada lampu sama sekali. Jadi udah nggak berani gue situ. Jadi kamera sini gue deket aja sama lampu di sini, nggak berani kesana tuh. Sambil gue bilang belum ada interaksi nih, kata kunciannya ya tunggu coba 10-15 menit lagi. Udah 10-15 menit gue bilang deh kayaknya emang gak ada deh, gue telepon nih. Habis gue telepon kayaknya udah gak ada deh bang, udah aja lah. Habis udah dari kanan sini nih kayak kebek kayak auranya dari situ. Nah dari situ langsung gua ini lagi, udah bang, udah dong. Dicek lah kan kameranya setelah selesai. Setelah selesai, yang iPhone itu kan dia lihat dong. Video oke lah, mungkin dilihat sekilas atau gimana. Nah ternyata yang tadi gue bilang teman gue si Ben itu kurang bisa mengaplikasikan. Kan jadi iPhone itu dia kadang kalau mau geser-geser kan kepencet tuh foto. Jadi sebelum itu video direkam ada pencet ke foto. Pas lagi jalan kan, lagi arah kita ke base camp lah, mau ngobrol atau apa, dia bilang kok kayak ada kuntilanak ya. Mana coba lihat. Gue lihat, coba kirim ke gue. Kayaknya masih ada tuh. Gue coba edit kan, agak gue terangin. Gue pengen lihat ini memang agak menyerupai gitu kan. Ada matanya, rambut putih gitu. Ada matanya hitam. Gue coba terangin terus kan, gimana cara di editing lah, biar gimana cara gue bisa bikin jelas nih. Akhirnya gue lihat nih, gue jelasin. Dan bener kayak sosok gitu. Nanti mungkin kalau itu bisa dikirim fotonya gitu ya, dari before afternya kelihatan kayak gimana. Kalau gue sih sama anak-anak lihat seperti kuntilanak. Dan untung itu gue taunya setelah gue uji nyali. Karena gue paling gimana ya, ngeri aja main cewek ya, khususnya kuntilanak gitu kalau gue. Jadi mungkin kalau misalnya gue
apalagi udah di sono kan. Kalau gue misalnya udah tahu dari awal, mungkin ketakutan gue lebih takut dan membuat dia lebih gampang muncul gitu sih. Berarti pas selama uji nyali tapi nggak nampakin ke lu tuh yang kayak gitu? Enggak, paling cuma Yang berasa tadi doang yang berasa karena mungkin basicnya gue juga nggak bisa ngeliat gitu. Tapi dari posisi fotonya yang lu lihat itu lokasi dia itu di tempat lu duduk uji nyali kah atau Di pojok sono, kan gue di sini nih. Heeh. Kameranya kan ada yang dari sana buat lihat ke sana, kamera ini buat lihat ke sana. Oke. Oh, jadi yang pas di foto posisinya tuh ada Posisinya di yang dari sana ke sini. Oh. Kan kamera dari sana ke sini kayak gini kan, kamera ke sini. Kamera ini ke sini kan. Yang dari sana ke sini. Itu berarti bisa mungkin aja itu emang dia kayak ke arah Iya. lu gitu tuh. Dan bener lu dari awal juga nggak berani lihat ke sana kan? Iya. Mungkin udah Udah dipantau, udah dipantau iya. kan. Karena di sana memang udah dark banget, di lab toilet lagi kan situ. Oh, toilet jelas. Biasanya kalau orang-orang bilang kan tempat paling banyak bersarangnya ya adanya di toilet kan. Tapi lu masih nyimpen fotonya sampai sekarang? Masih ada. Aman tuh. Soalnya gue pernah dengar katanya orang yang nyimpen kayak gituan itu tuh digangguin setelahnya. Oh, iya benar. Oh, tapi mungkin karena gue orangnya Cuek kali ya, mungkin setan juga ngeliat dia nggak bisa lihat gua, percuma gitu. Oh iya, siapa iya, tahu iya. ya kan, capek-capek. Oh berarti aman setelah Aman itu. sih. Ya, Bersyukur lah, bersyukur. bersyukur ya. Karena memang kan kalau ditampakkan itu kan kadang ada orang, pernah gue karena ngomong kuncinya kan, mau dong gue buka mata batin gitu coba. Karena orang penasaran gimana sih, makanya ngelakuin uji nyali segala macam. Tapi dia bilang kasih pengalaman lah. Ada beberapa orang yang kalau dilihatin itu benar-benar udah langsung trauma terus ini, dan kadang nggak bisa dibuka, nggak bisa ditutup lagi. Kalau dia dapatnya ngelihat yang kayak pocong biasa, mungkin dia masih nggak trauma. Tapi gimana sih kalau dia ngeliat itu korban kecelakaan, maksudnya gitu. Nah itu banyak yang gitu bisa sampai gila, sampai nggak mau keluar kamar. Iya, Nah, saking dia bilang gitu. parnonya ya. Tapi gak ada sih yang berani kayak udah sini gue buka. Kalau ada sih mungkin gue mau, tapi gue takutnya kalau gak usah tutup lagi sih. Karena kan nggak akan biasa kan. Oh kita di sini ada tim ya? Oh, enggak. belum Belum ya? belum ada. Ntar akan ada ya. Waduh. Boleh tuh ya. Terus berarti setelah itu udah nggak ada uji nyali lagi tuh. Jali enggak. Jadi langsung semenjak ngelihat ada penampakannya, tapi emang belum pernah kalau yang ngelihat langsung gitu bener-bener Belum pernah. cuma ngerasa. Gue nggak bisa. Nah, Iya. paling kalau orang kesurupan gue pernah lihat gitu. Saat lu explore gitu ada yang sampai kesurupan? Kesurupan sih beberapa ada ya. Cuman gue tidak, mungkin karena rame ya, gue tidak merasakan hawanya benar-benar kesurupannya nih beneran apa enggak gitu. Iya. Walaupun kayaknya beneran atau enggak gue juga nggak tahu gitu. Karena gue cuek juga. Ya mungkin. Tapi ada satu yang buat gue momen yang beneran kesurupan karena auranya beda. Bedanya tuh dari mana yang bisa bikin lu bilang kayak gitu? Gimana ya bilangnya? Mungkin kalau dibilang dia antara bohongan acting atau enggak, hampir-hampir sama kan dari caranya. Cuman auranya itu pasti emang nggak bisa dibohongin. Namanya kalau ada kan itu aura langsung ini. Dulu pernah gua semobil nih. Waktu itu lagi habis pemandian air panas lah di daerah mana itu ya, Jawa Barat lah pokoknya. Katanya ada orang yang sembarang ngomong gitu, orang-orang kita kan. Kita naik mobil, 2 orang depan, 3 cowok nih, termasuk gua di paling pintu kiri sini, cewek 3 di belakang. Habis setelah itu mapnya di arah kita mau ke penginapan kayak disasarin gitu kan katanya. Seharusnya berapa menit, jadi di maps begini kata yang di nyetir, di sini arahinnya ke sini. Mungkin yang di depan yang satu lagi agak bisa ngerasain dia, emang dia bisa ngerasain gitu. Jadi dia lihat hawanya kan, ya enak nih, suruh mundur. Soalnya ke arah hutan gitu. Nah setelah pulang dari situ kan arah tol kan, itu kan kalau lampu penerangan kan
kadang di mobil kita keterang, Oh iya. kita Iya, gelap, gelap. gitu kan. Kan gue di sini, cewek 3, cowok 3 pokoknya. Kan gue nengok gini ya, sekali-sekali gue nengok ke belakang. Nah cewek yang di belakang namanya Desi, dia lihat ke kaca gitu, keluar gitu, tapi matanya kayak kosong gitu. Terus gue bilang dong, itu si Desi kenapa? Kok begitu? Yang lain pada heboh kayak, kenapa? Terus dia yang paling bikin gue tegang tuh tangannya lentik nih, kayak orang Jawa. Ini kan kalau mobil kan ada giniannya ya, Oh iya. senderan. Iya. Yang di sini mah gak ada kan, di sini ada. Nah pasti di sini gue nih, dia ngeliat baju popo. Langsung gue, anjir, itu berasa tuh. Nah yang dua ini udah gue liat lucu aja dia begini, sama temennya 2 ini, kalau tidur. Dia sadar dia gitu. Gue cuma ngeliatin aja, itu sudah, gue tegang. Sampai penginapan, mungkin diurus sama yang di 2 ini nih, mungkin agak bisa kan, akhirnya udah diurus. Nah habis itu dia bilang, singkat cerita dia bilang, tadi ada yang ngomong sembarangan, terus mau disasarin sama mereka yang jahat. Cuman kata dia kan orang neneknya atau siapanya lah punya ini pegangan atau apa, jadi dia masukin dia tuh mungkin yang mau halangin yang jahat itu supaya nggak disasarin. Jagain jadi ya. Situ sih pengalaman gue. Tapi itu yang kedua. Yang pertama tuh lebih lucu aja sih. Ada yang kesurupan gitu, indigo dia bilang kan. Indigo. Di situ ada tuh tembus pandang gitu kan, dia bisa lihat. Dia bilang, oh kesurupan. Gue sebagai orang yang bener nggak sih ini? Oh iya. Itu di kosan gue tuh, bener nggak sih ini? Sama cewek gue kan. Saya ada kokonya gitulah, kakak-kakan dia. Duduk rembahan aja di kasur gitu kan, geletak. Beneran gak sih nih? Gue ambil hanger nih. Gue pengen ketok bijinya nih. Tahu kan? Seenggaknya kalau sebagus-bagus actingnya dia untuk mempertahankan itu, pasti ada refleks kan. Gue ketok gitu kan. Akhirnya gue ketok 2 kali nih. 3 kali apa yang kenceng gitu. Pak. Diem aja. Langsung gue kunci pintu. Coba itu sadar. Itu tegang tuh, jadi benar-benar yang gue alami benar-benar ini kesurupan itu sih. Karena auranya nggak bisa dibohongin gitu. Karena iya sih. emang ada yang masuk kan, aura jahat Iya. pasti Di kita sekitar berasa. kita juga pasti kayak kok merinding apa gimana gitu kan. Orang kesurupan tuh beda-beda tuh jenisnya. Bener. Tapi dari cerita Zack tadi ya, maksud gue Zack sebagai orang yang nggak peka, sama gue juga bukan orang yang peka, tapi sampai bisa ngerasain setidaknya kayak tadi tuh apa tuh bahasanya tuh diiming-imingin atau ngerasa berat, berarti kan auranya ternyata gede juga gitu loh makhluk itu. Jadi menurut gue ternyata walaupun kita yang nggak peka, tetap harus ya berhati-hati aja dan aware dengan keadaan sekitar, karena kita nggak tahu kapan atau tiba-tiba aja kan gimana iya kita lagi sial atau apa tiba-tiba diliatin atau diapain sih amit-amit. Cuman yang penting yang pertama kita tetap harus berdoa lah kemanapun kita berjalan melangkah, karena ya tetap yang paling berkuasa adalah Allah ya. Dan Itu sih. dunia kita memang berdampingan, udah Betul. intinya harus saling hargain, saling hormatin aja, benar sih. Balik lagi ke situ. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bang Jack udah mau berbagi kisah horornya di sini. Buat semua yang nonton di sini juga mungkin ada yang punya kisah horornya yang mau diceritain di Crot, silahkan banget, bisa langsung di komen di bawah. Nanti bisa dihubungin sama tim kita. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di Crot.